Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga, yaitu tentang dasar-dasar kimia organik. Jadi sebelum membahas tentang dasar reaksi atau jenis-jenis reaksi yang akan kita pelajari, bagaimana caranya dulu, cara menuliskan tanda panah dalam kimia organik ya. Jadi dalam persamaan kimia organik. Jadi kalau dalam reaksi itu kan kita mengenalnya ada tanda panah. Jadi dalam persamaan organik ini biasanya tanda panah itu digambarkan seperti ini. Jadi ini untuk indikasi untuk antara stat yang material dan produk. Jadi antara substrat dan produk gitu, seperti itu. Dan kemudian di sini di tanda panah ini ada biasanya ada reagen yang digunakan ya. Atau reagen ini yang digunakan ini bisa dituliskan, ini bisa di bawah atau di atas, dan bisa juga pelarut yang digunakan dalam suatu organik gitu ya. Di sini pelarutnya apa yang digunakan bisa dituliskan di atas tanda panah atau di bawah di sini. Nah, kemudian di dalam suatu persamaan organik itu ada simbol H, pi, dan delta. Nah, ini digunakan untuk apabila suatu reaksi ini menggunakan sinar matahari dan dalam keadaan panas. Nah, ini untuk ada yang dikenal dengan simbol H, pi, dan delta. Jadi ini digunakan untuk apabila dalam reaksi ini menggunakan sinar matahari dan dalam keadaan panas seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk persamaan-persamaan cara penulisan dalam reaksi organik, yaitu tanda panahnya untuk apa gitu ya. Nah, ini ada contoh sederhana. Nah, di sini ada reagennya BR2. Ini reagennya. Kemudian di sini bisa dituliskan reagen ini apa itu di atas atau di bawah tanda panah. Nah, di sini sikloheksana ditambah BR2 menghasilkan 1,2 di bromosikloheksana. Adapun contoh yang lain di sini adalah sikloheksana menggunakan reagennya adalah BR2. BR2 ini dalam keadaan suasana panas atau sinar matahari dan ditambahkan dengan pelarut CCl4 akan menghasilkan bromosikloheksana. Dan di sini jadi dalam keadaan panas juga digunakan, kemudian dalam sinar matahari juga digunakan untuk reaksi yang ini ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini ada dua reagen di sini ya. Ada dua reagen. Yang pertama adalah menggunakan CH3MgBr. Yang kedua adalah H2O. Nah, ini reaksi ini dari gugus keton akan menghasilkan gugus alkohol di sini. Ini kalau dinamakan senyawanya di sini adalah 2-metil 2-propanol. Dari substratnya ini adalah propanol. Nah, apa saja jenis reaksi organik? Jenis reaksi organik ini dasarnya ya, atau basicnya, karena ini dalam jenis reaksi organik yang sederhana. Di sini nanti ada pengembangan lagi, ada turunan-turunannya lagi dari reaksi substitusi. Ini adalah dasar atau cikal bakal harus dikuasai dulu. Minimal substitusi itu reaksi apa di sini ya? Reaksi substitusi ini adalah reaksi di mana satu atom dengan atom yang lain ini digantikan ya dengan atom yang lainnya. Misal di sini adalah untuk general substitusi ada C dan Z. Jadi ini adalah Y-nya ini akan mereplace Z, menggantikan plus Y. Di sini adalah Z-nya adalah hetere atom di sini ya. Kita lihat contohnya di sini. Nah, ada contoh CH3 ditambah Cl menghasilkan CH3Cl. Jadi I-nya ini ya akan digantikan oleh Cl dan I-nya di sini akan membentuk I-min. Ini yang disebut dengan reaksi substitusi. Contoh yang kedua, CH3COO di Cl ditambah OH-.
OH-nya ini akan mereplace Cl. OH-nya masuk dan Cl-nya lepas akan membentuk Cl-. Ini untuk contoh yang kedua. Yang kedua ini adalah reaksi eliminasi, di mana reaksinya itu dari mana starting materialnya itu akan menghilangkan, jadi menghilangkan satu ikatan membentuk ikatan rangkap dua. Jadi kalau sederhananya dari di mana satu reaksi eliminasi itu dari ikatan tunggal akan menghasilkan ikatan rangkap dua. Di sini adalah dua ikatan, di sini X dan Y, dan ini adalah reagennya ya, akan menghasilkan ikatan pi. Di sini X dan Y-nya ini akan lepas dan C dan C-nya di sini akan membentuk ikatan rangkap dua. Ini yang disebut dengan reaksi eliminasi. Nah, ini contoh dari reaksi eliminasi. CH3 CH2Br. Ini yang akan lepas, H-nya lepas, Br-nya lepas. Di sini akan membentuk ikatan rangkap di sini, ya. Nah, ini akan OH-nya ini. Nah, di sini akan bergabung membentuk H2O dan Br-nya juga akan lepas membentuk Br-. Nah, seperti itu. Jadi, dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Contoh yang kedua, di sini ada sikloheksanol. Yang akan lepas ini H2O dengan katalis H2SO4 membentuk ikatan rangkap plus H2O. H2O-nya dari mana? Dari ini, ya. Dari sikloheksanol dengan katalis H2SO4 akan membentuk sikloheksena plus H2O. Ya. Ini adalah contoh sederhana untuk reaksi eliminasi. Adisi yang ketiga, ini reaksi adisi ini adalah reaksi kebalikan dari eliminasi, di mana ikatannya itu akan ikatan rangkap akan menghasilkan ikatan tunggal. Jadi akan ditambahkan pada starting material awal dan produknya akan membentuk ikatan tunggal. Nah, ini ikatan rangkap ini ditambah X dan Y. X-nya akan masuk ke sini, Y-nya akan masuk ke sini, dan produknya di sini akan menghasilkan ikatan tunggal. X-nya masuk ke sini dan Y. Ya. X dan Y-nya masuk ke karbon di sini ya. Jadi ada dua ikatan yang terbentuk. Contoh, ada etena di sini, etena ditambah HBr. Ikatan rangkapnya akan lepas di sini dan Br-nya akan masuk di sini. Jadi membentuk di sini CH3 CH2Br. Ya. Yang kedua, sikloheksena ditambah H2O dengan katalis H2SO4 akan menghasilkan sikloheksanol. Seperti itu. Nah, ini untuk reaksi adisi. Nah, ini untuk mempermudah caranya, bahwa di sini ada tanda panah yang sudah disiapkan bahwa eliminasi ini ke sini ada pengurangan membentuk ikatan rangkap, XY pengurangannya. Kalau adisi ini kebalikannya, di mana ada penambahan XY-nya di sini akan membentuk ikatan tunggal. Nah, ini untuk dasar-dasar dari reaksi kimia organik. Ada reaksi eliminasi, ada reaksi adisi, dan kemudian substitusi, ya, seperti itu. Untuk reaksi dasar ini nanti akan dilengkapi biar lebih jelas, diberikan soal latihan untuk pertemuan ketiga. Jadi Ibu akan akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.